Agar kita menjadi lebih fokus, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah di era zaman banjir informasi saat ini, fokus adalah suatu kemewahan. Siapa yang terampil mengelola skill fokus, Anda adalah orang yang paling di depan untuk dapat yang paling banyak. Karena faktor distraksi saat ini sangat banyak. Data internet sudah murah, beragam jenis informasi, mulai dari konten lucu sampai berita aneh-aneh. Aneka games, pilihan aktivitas pun beragam. Mulai nongkrong sama teman, acara arisan, konser, dan acara ini itu semuanya dimudahkan dan difasilitasi. Sehingga memaksa kita membuat pilihan-pilihan yang sangat sulit untuk membuat prioritas yang semuanya terlihat sangat menarik. Padahal, apabila bisa memanfaatkan semua informasi yang ada dan kita bisa memilih prioritas fokus yang tepat, beragam informasi tadi sangat membantu bagi keberhasilan diri kita. Terus membantu kita untuk tetap waras, tetap terarah, dan menghindari terjebak dalam situasi yang tidak produktif. Saat memiliki fokus yang baik, keputusan dan tindakan kita menjadi lebih terarah dan lebih tepat, yang akan membawa kita lebih dekat dengan harapan-harapan yang kita miliki. Ayo belajar menjadi lebih fokus. Agar kita menjadi lebih fokus, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita menentukan goals atau tujuan. Pertama betul, supaya kita bisa fokus, pertanyaan pertamanya adalah apa yang mau kita fokuskan? Apa tujuan dari fokus kita? Mau kemana dalam bidang apapun yang ingin kita fokuskan? Kita mau apa sih sebenarnya? Apa yang mau kita kejar dan apa yang akan kita harapkan nantinya? Ya, tujuan adalah kunci untuk kita bisa fokus. Tujuan yang benar-benar segar, yang membuat kita bersemangat setiap hari, bangun dan bersemangat mencapai apa yang kita cita-citakan. Melihat progres harian kita, melihat lagi tujuan dan refresh kembali, lalu mulai fokus lagi. Terus begitu secara terus-menerus sehingga tujuan kita bisa tercapai. Karena apabila kita fokus, ini sangat membantu untuk kita tetap bersemangat dan termotivasi. Apalagi ketika sedang malas atau mood sedang hadir. Fokus membantu kita mengatasi rintangan dan tantangan yang akan terjadi di sepanjang jalan. Tanpa tujuan yang jelas, mungkin kita akan merasa kehilangan arah dan kebingungan tentang apa yang harusnya kita lakukan. Tujuan telah ditetapkan, saatnya membuat rencana. Kita harus menyusun path-nya, journey of you-nya yang akan menuntun kita melakukan tindakan-tindakan kita. Habis ini, setelah ini, itu, after ini. Begitupun seterusnya. Path ini yang akan menuntun kita step by step menuju tujuan yang kita ingin capai. Maksudnya membuat rencana ini, kita harus menghitung ulang sumber daya yang kita miliki. Mulai dari resource-nya, baik skill, kemampuan keuangan, kemampuan modal, keterampilan yang kita miliki, networking, dan lain sebagainya yang bisa membantu dan menuntun kita ke arah tujuan-tujuan yang kita harapkan. Skill kita, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, dan apa yang harus dipersiapkan. Siapa orang yang ingin kita ajak bermitra, bekerja sama dan berkolaborasi dengan siapa, berapa modal yang dibutuhkan, atau setidaknya bagaimana kita dapat mendapatkannya, berapa lama waktu yang diperlukan, dan butuh berapa sumber daya. Bisa jadi ilmu atau knowledge apa yang kita butuhkan. Apapun itu yang akan dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Buatlah analisa kecil-kecilan tentang kekuatan-kekuatan yang kita miliki, identifikasi kelemahan diri, serta secara eksternal kita melihat kesempatan yang ada. Perlu juga nih kita menganalisa resiko dan ancaman yang mungkin bisa saja terjadi. Bagaimana tindakan mitigasinya, resikonya sebesar apa, apakah layak untuk kita hadapi, atau menyusun rencana dengan baik-baik. Ini adalah melakukan setengah mencapai tujuan. Setelah menyusun rencana, mulai buatlah tindakan-tindakan prioritas. Dari rencana yang sudah kita susun, mengelaborasi profil resiko, analisa kecil-kecilan, dari analisa SWOT, mulailah memilih prioritas tindakan yang paling masuk akal dan paling duluan untuk dikerjakan, yang memiliki impact yang paling besar tentunya. Memilih prioritas, bagaimana caranya? Dalam memilih prioritas, bagaimana caranya? Buatlah skala atau derajat prioritas. Apa itu skala prioritas?
Apa yang dimaksud dengan skala prioritas tadi? 1. Paling memberikan impact yang paling besar. Bisa jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Yang kedua, resiko paling rendah dan keuntungan yang paling tinggi. Ketiga, pilih betul-betul hal yang paling penting, bahkan yang sangat-sangat penting. Yang keempat, cek sumber daya atau resources yang paling mungkin bisa kita gunakan sesegera mungkin. Dan yang kelima, seimbangkan dengan waktu yang kita miliki. Oh ya, ini juga penting dalam menjaga fokus kita, yaitu distraksi. Ini yang saya bahas pada awal-awal video. Banyak yang menggoda kita, nonton video YouTube dengan beragam informasi yang menarik, scroll TikTok dengan konten-konten yang unik, lihat-lihat barang di marketplace, dan membuat list checkout, belum lagi stalking IG mantan. Wah, pokoknya banyak banget yang membuat distraksi kita saat ini. Gangguan perhatian ini begitu mudah. Coba kita hitung, berapa kali kita lihat handphone bolak-balik? Dikit-dikit lihat HP, dikit-dikit buka IG, dikit-dikit cek status WA, yang terkadang membuat kita kehilangan fokus. Ini benar-benar musuh utama bagi kita yang ingin fokus. Kita harus benar-benar waspada. Musuh ini lebih nyata dan lebih laten dari musuh produktivitas lainnya. Sekali kita terdistraksi, pekerjaan yang seharusnya bisa selesai dalam waktu 10 menit, jadinya kita bisa mengerjakan bisa sampai 30 bahkan 1 jam. Apalagi kita tidak tertib dengan timeline dan task list yang sudah kita tetapkan. Cobalah tips sederhana ini untuk menjaga fokus kita. 1. Batasi akses sosmed di jam-jam tertentu saja. Yang kedua, buat timeline atau blocking waktu untuk pekerjaan-pekerjaan yang prioritas. Ketiga, singkirkan hal remeh-temeh yang mengganggu di sekitar area kerja kita. Keempat, ambil jeda per periode waktu tertentu, 30-60 menit untuk melakukan refreshment. Yang kelima, sortir lagi untuk fokus di pekerjaan-pekerjaan yang paling penting. Nah, setelah kita tadi kerja, fokus, saatnya kita mulai harus optimis. Ya, optimis, yakin. Yang sudah kita rencanakan dan fokuskan, buatlah komitmen untuk menyelesaikannya hingga tuntas. Apapun yang sudah kita tetapkan, bagaimanapun caranya harus tercapai. Karena buat apa kita sudah fokus, jalannya setengah-setengah. Yakinlah kita bisa mencapainya. Saat ragu-ragu, mulai identifikasi dan mendefinisikan masalah secara bertahap dan apa yang menjadi keraguan-keraguan kita. Lakukan evaluasi, mitigasi, terus lanjut lagi pekerjaan kita. Overthinking, prasangka, asumsi yang ada dalam diri kita harus dibuat langkah-langkah mitigasinya dan antisipasi resikonya. Sehingga fokus kita tidak terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting seperti negativitas, perasaan bersalah, rendah diri, dan lain sebagainya. So, kita harus mulai belajar fokus dengan mulai menentukan arah dan tujuan kita, menyusun rencana-rencana dengan baik, menyingkirkan segala distraksi, dan optimislah dengan apa yang kita ingin capai. Terima kasih dan selamat mempraktekkan.